Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian asbabul furud. Asbabul furud itu sendiri adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, Al-Quran, dan hadis berkenaan dengan orang-orang yang mendapatkan harta. Macam-macam asbabul furud. Asbabul furud itu ada dua. Yang pertama itu ada asbabul furud sababiyah, dan yang kedua itu ada asbabul furud nasabiyah. Asbabul furud sababiyah itu adalah yang disebabkan oleh hubungan pernikahan. Contohnya suami istri dan suami, serta sebab membebaskan budak. Nah, yang kedua itu ada ashabul furud nasabiyah. Itu adalah ahli waris yang karena nasab atau keturunan. Contohnya ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan sekandung dan atau seayah, terus saudara perempuan laki-laki seibu, saudara perempuan nenek perempuan. Yang ketiga ada dasar-dasar hukum ashabul furud. Ada 6. Yang pertama, yang mendapatkan 1/2. Yang mendapatkan 1/2 itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Yang artinya, jika anak perempuan itu seorang saja, maka bersabarlah memperoleh 1/2 harta yang ditinggalkan. Yang kedua, yang mendapatkan 1/4 ada di Quran surat An-Nisa ayat 12. Yang artinya, jika istri-istrimu tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, yang mendapatkan 1/8 ada di Quran surat An-Nisa ayat 12. Ayat selanjutnya yang berbunyi, orang yang berhak mendapatkan bagian 1/8 itu jika mempunyai anak, maka para istri gain 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Dan yang mendapatkan 2/3 dari harta di Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya, jika anak itu semua perempuan lebih dari 2, maka bagian mereka 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Yang kelima, yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan di Quran surat An-Nisa ayat 11. Ayat selanjutnya yang artinya, jika orang tuamu yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan dibesarkan diwariskan oleh ibu bapak saja, maka ibunya mendapat 1/3. Yang terakhir yang mendapatkan 1/4 Quran surat An-Nisa ayat 12. Yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/4 dari harta yang ditanggapi jika yang meninggal itu mempunyai anak. Nah, untuk kejelasannya kalian bisa cek Al-Quran sendiri. Saya menjelaskan tentang ashabah. Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagian-bagiannya ditentukan secara pasti dalam nas Al-Quran maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian zawil furud, disebut juga dengan ashabah nasabiyah. Seperti misalnya ketentuan Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh bapak ibunya, maka ibunya mendapat 1/3 bagian. Dalam ayat ini bapak ashabah, sedangkan bagian ditentukan secara pasti yaitu mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan. Karena ibu adalah ahli waris zawil furud, ahli waris akan mengambil semua sisa bagian hartanya setelah bagian ahli waris zawil furud dikeluarkan. Selanjutnya macam-macam ashabah. 1. Ashabah binafsihi, yaitu golongan laki-laki yang dipertalikan dengan si mayat tanpa diselingi oleh perempuan. Terdiri dari 1. Jihad bunuwahah, pertalian anak, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, jihad ubuah, pertalian orang tua, yaitu ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Jihad
waha. Petailan saudara, yaitu saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah terusnya ke bawah. Jihad umamah. Petailan paman, yaitu paman sekandung dan paman seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seayah terus ke bawah. Untuk penetapan kewarisan ini, urutan yang paling atas didahulukan daripada urutan bawahnya. Demikian dan seterusnya. Yang kedua, ashabah bil ghair, yaitu orang-orang yang ditarik untuk bersama-sama memperoleh sisa harta pusaka oleh saudaranya yang laki-laki dengan ketentuan 2:1. Mereka itu antara lain yaitu yang pertama anak perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, yang kedua cucu perempuan yang ditarik oleh saudaranya cucu laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung yang ditarik saudara laki-laki sekandungnya, yang keempat saudara perempuan seayah yang ditarik saudara laki-laki seayah pula, yang ketiga ashabah ma'al ghair, yaitu khusus untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah yang mewarisi harta pusaka bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini menjelaskan tentang Dzul Arham atau Dzawil Arham. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Dzawil Arham. Arham merupakan bentuk jamak dari kata rahnum yang berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu, kemudian dikembangkan menjadi kata kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Pengertian ini tentu disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Adapun lafaz Dzawil Arham yang dimaksud pada istilah Fauqoha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak yang tertentu, baik dalam Al-Quran atau sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ashabah. Maksudnya, Dzawil Arham adalah mereka yang bukan termasuk dari ashabul furud dan pula bukan asbahah. Jadi Dzawil Arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kerabat dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashabul furud dan tidak pula secara asabah, misalnya bibi, paman, ponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Yang kedua, para Dzawil Arham. Yang pertama, saudara ibu laki-laki dan perempuan atau kerap disebut paman atau bibi. Saudara ayah perempuan yang kerap disebut bibi. Yang ketiga, anak perempuan saudara ayah yang laki-laki putrinya paman atau kerap disebut sepupu. Keempat, anak laki-laki perempuannya saudara perempuan atau ponakan. Kelima, cucu laki-laki dari anak perempuan. Keenam, semua kerabat yang tidak mendapatkan ahli waris, harta waris. Yang ketiga, pembagian harta waris. 1 saudara kandung dan seayah, 1/2 jika sendirian, kedua 2/3 jika berdua atau lebih, ketiga ashabah bil ghair jika saudara seayah, yang keempat ashabah ma'al ghair jika anak atau cucu perempuan, 1/6 jika pelengkap 2/3. Dasar ini dikiaskan dengan bagian cucu perempuan yang mewarisi bersama seorang anak perempuan. 2 saudara seibu, 1/6 jika sendirian, kedua 1/3 jika 2 atau lebih, kedua 1/3 atau lebih. Keempat, pendapat para imam tentang Dzawil Arham. Golongan pertama, golongan ini berpendapat bahwa Dzawil Arham atau para kerabat tidak berhak mendapat warisan. Lebih jauh, karena mereka mengatakan bila harta waris tidak ashabul furud atau ashabah yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada Baitul Mal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.
Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada Dzawil Arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat darinya dan juga merupakan pendapat dari dua imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Golongan kedua. Golongan ini berpendapat bahwa Dzawil Arham berhak mendapat waris bila ada asbabul furuj ataupun asbah yang menerima harta pewaris. Lebih jauh, golongan kedua ini mengatakan bahwa Dzawil Arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitul mal. Cara pembagian waris untuk Dzawil Arham. Yang pertama, menurut ahlul rahmi. Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlul rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan, dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, maka bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, dan keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu, maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada. Mazhab ini dikenal dengan sebutan ahlul rahmi disebabkan orang-orang yang menganut pendapat ini tidak mau membedakan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Mereka juga tidak menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang yang menjadi landasan mereka. Ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatannya. Yang kedua, menurut ahlul tanzil. Golongan ini disebut ahlul tanzil dikarenakan menundukkan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada atau yang masih hidup, tetapi melihat yang lebih dekat dari asbabul furud dan para sahabatnya. Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang sesuai dengan bagian ahli waris yang dekat, yakni pokok. Inilah pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga pendapat ulama mutakhir di kalangan. Menurut ahlul khorobah, mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut ahli khorobah, hak waris para Dzawil Arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatannya mereka kepada pewaris. Hal ini menurut mereka dilakukan dengan menghiaskan pada hak ashabah. Berarti yang paling berhak di antara mereka atau para ashabah adalah yang paling dekat dengan pewaris dari segi dekatnya dan kuatnya kekerabatan, sebagaimana telah diungkapkan dalam hal melaksanakan pembagian waris untuk Dzawil Arham. Mazhab ini membaginya secara kelompok dalam mempraktekannya, sama seperti membagi hak waris para ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat dengan hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kekerabatan yang ada. Selain itu, pelaksanaan tetap mengikuti kaidah umum pembagi waris, yakni bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Syarat-syarat pembagian hak waris. Yang pertama, tidak ada syahibul fard. Sebabnya jika ada syahibul fard, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara rot. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara arot dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibanding
dawil arham. Kedua, tidak ada pentasyib atau asyabah, sebab asyabah, asbahah, asbah akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada syahibul fard, dan bila ada syahibul fard maka para ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada setelah diambil hak para syahibul fard. Namun apabila syahibul fard hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fard dan sisanya diberikan kepada dawil arham, sebab kedudukan hak suami atau istri secara rod itu sudah kedudukan dawil arham. Dengan demikian sisa harta waris akan diberikan kepada dawil arham. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.